Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhaimi, kelas 10 3T1. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 3 Bengkalis. Saya akan menjelaskan rangkuman DDPK semester 1 tahun 2023 dan 2024 yang dibimbing oleh Bu Osmeli Eskom. Pengenalan diri. Apa tujuanmu masuk SMK 3 Bengkalis? Tujuan saya mendaftar di SMK Negeri 3 Bengkalis ialah ingin mendapatkan pengalaman langsung dan berminat saya berada di jurusan TJKT. Mengapa memilih jurusan TJKT? Karena saya ingin mempunyai cita-cita menjadi ahli komputer. Ingin kuliah di mana? Untuk kuliah saya lebih memilih kuliah di Politeknik Negeri Bengkalis. Kerja di mana? Untuk pekerjaan saya belum tahu ingin bekerja di mana. Profesi di bidang IT atau TJKT. Saya bercita-cita berprofesi sebagai digital designer. Materi DDPK K3LH. K3LH adalah suatu program kesihatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi yang memiliki banyak pekerjaan atau karyawan dengan tujuan utama agar para pekerja dapat dengan aman dan selamat dalam bekerja. Apa saja yang diajarkan K3LH? K3LH mengajarkan cara tetap sehat atau terhindar dari kecelakaan di saat sedang bekerja. Selain menerapkan tata tertib keselamatan pada tempat kerja, K3LH mengajarkan kita dari simbol-simbol keselamatannya, contohnya peringatan ada bahaya, peringatan ada api, peringatan jangan lewat di situ, dan banyak lain simbol-simbol yang dapat diterapkan. K3LH juga mengenalkan kita pada alat pelindung diri setiap APD yang digunakan pada pekerjaan tertentu. Salah satunya APD TJKT iaitu kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu pelindung, helm pelindung kepala, pelindung telinga, dan rompi safety. Perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi. 1. Apa itu 5G? 5G adalah generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel. Penemu ia adalah Michael Lemke. 5G jauh lebih cepat dan lebih andal daripada jaringan 4G yang populer saat ini. Cara kita menggunakan internet untuk mengakses aplikasi jejaring sosial dan informasi. Penemu 5G Michael Lemke disebut-sebut sebagai orang yang punya andil dengan munculnya teknologi 5G. Pria kebangsaan Jerman ini merupakan ahli fisika dan bergelar PhD. Ia menggeluti dunia telekomunikasi sudah hampir 24 tahun lamanya. 2. Pengertian microwave link. Microwave link merupakan sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio dalam berkomunikasi. Gelombang mikro digunakan untuk mengirimkan informasi antara dua lokasi. Penemu microwave link, Heinrich Hertz, menjadi orang pertama yang mendemonstrasikan keberadaan gelombang. Hertz menyadari bahwa hasil eksperimennya memvalidasi prediksi Maxwell, tetapi ia tidak melihat aplikasi praktis untuk gelombang tak terlihat ini. Sistem microwave link, sistem komunikasi radio titik ke titik, point to the point, melalui gelombang mikro yang antara lain digunakan pada sistem backbone telekomunikasi dan transmission link, serta mempunyai fungsi atau mentransmisifikasi informasi dari satu stasiun atau titik ke stasiun atau titik lain, point to the point. 3. Pengertian IPv6. Versi terbaru dari protokol internet, protokol komunikasi yang menyediakan sistem identifikasi dan lokasi untuk komputer di jaringan dan meretekan lalu lintas di internet. IPv6 dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force untuk menangani masalah kelelahan alamat IPv4 yang telah lama diantisipasi. Penemu IPv6 dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force IETF
untuk menangani masalah kelelahan alamat IPv4 yang telah lama diantisipasi. IPv6 dimaksudkan untuk menggantikan IPv4 pada Desember 1998. IPv6. Sistem IPv6. Serangkaian protokol standar untuk lapisan jaringan internet. IPv6 dirancang untuk menyelesaikan banyak masalah dari versi rangkaian protokol internet saat ini, dikenal sebagai IPv4, tentang penipisan alamat, keamanan, konfigurasi otomatis, ekstensibilitas, dan sebagainya. 4. Pengertian teknologi serat optik. Saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Penemu serat optik. Penggunaan cahaya sebagai pembawa informasi ini sudah banyak digunakan sejak zaman kuno pada 1930. Seorang mahasiswa kedoktoran bernama Heinrich Lamb menemukan serat optik yang diuji cobakan dalam penelitiannya. Lamb mengawali eksperimennya itu untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan bernama serat optik. Kerja serat optik. Prinsip kerja fiber optik tergantung pada prinsip jumlah refleksi internal, refleksi cahaya atau membiasakan berdasarkan sudut yang menyerang permukaan. 5. Pengertian data center. Fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Perkembangan data center mencangkup virtualisasi, cloud computing, komputasi, edge, keamanan, efisiensi energi, skalibisasi, konsolidasi, keberlanjutan otomatisasi. Data center terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntunan bisnis. 6. Pengertian cloud computing. Sumber daya komputasi seperti server penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet. Cloud computing disebut juga komputasi awan, merupakan gabungan dari penggunaan teknologi komputer, komputasi, dan pengembangan berbasis internet, cloud atau awan. Penemu cloud computing, Joseph Charles Robert Leader, yang kemudian menjadi penanggung jawab atas pembangunan Advanced Research Project Agent Network ARPANET, tetapnya pada tahun 1969. 7. Pengertian informasi security. Perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tak berwenang mengelolanya. Tujuan pembuat sistem keamanan informasi adalah mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak mengelola informasi tersebut. Penemu information security. Keamanan siber dimulai pada tahun 1970 ketika peneliti Bob Thomas menciptakan program komputer yang disebut Trapper yang dapat bergerak melintasi jaringan ARPANET, meninggalkan jejak remah roti kemanapun ia pergi. 8. Pengertian Internet of Technology. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep di mana berbagai perangkat fisik terhubung ke internet dan dapat berkomunikasi satu sama lain untuk mengumpulkan, mentransmisikan, dan berbagai data secara otomatis. Penemu Internet of Technology dikemukakan oleh Kevin Ashton. Ashton menggunakan frasa tersebut sebagai judul presentasinya untuk proyek sensor baru yang sedang dikerjakannya. Istilah LoRa mulai berkembang hingga sekarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.